Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. November 2020 di Kota Semarang, intensitas terjadinya atau frekuensi terjadinya hujan mulai meningkat, guys. Hujan dengan taraf intensitas sedang sampai tinggi sering terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu yang lama. Ini banjir bisa terjadi, guys. Nah, bagaimana ya air yang jumlahnya banyak sekali ini bisa tersimpan awalnya di awan ini, guys? Oke, mari perhatikan dan simak video ini sampai habis, guys. Bagaimana perjalanan air bisa sampai tersimpan di awan dalam skala yang besar sekali. Oke, guys, awalnya adalah ini. Radiasi sinar matahari membawa energi. Energi ini diserap oleh molekul H2O air. Tentu saja di permukaan bumi yang lain juga mengalami penyerapan energi dari sinar matahari ini. Tetapi molekul H2O air ini berbeda, guys, karena ketika dia menyerap energi dari sinar matahari, maka respon yang terjadi adalah dia mengalami pergerakan kecepatan yang meningkat. Ini disebut dengan peningkatan energi kinetik. Peningkatan energi kinetik karena penyerapan energi dari sinar matahari ini membawa dampak, guys, yaitu suhu yang meningkat di sekitar permukaan air laut. Suhu yang meningkat ini akhirnya seperti ini, guys, prosesnya. Ini adalah H2O atau molekul air yang bergerak cepat dan pada suatu saat dia akan terlepas dari ikatan H2O yang lainnya. Dia mengalami penguapan. Ini adalah proses penguapan, guys, di mana energi kinetik dari H2O itu meningkat, tidak berputar ya, guys. Berputar tidak meningkatkan suhu, tetapi pergerakan dan penambahan kecepatan itu yang meningkatkan suhu. Ketika terjadi proses pelepasan inilah ini disebut dengan uap air. Nah, berikutnya, guys. Ini adalah gambaran secara makro. Ketika radiasi sinar matahari banyak yang terserap oleh molekul air, maka terjadi proses semacam ini, guys. Tetapi, nah ini, guys, yang menarik. Ternyata, guys, bentuknya bulat, guys. Dan proses ini terus meningkat, guys. Naik ke atas. Loh, kok bisa? Ini yang menarik, guys. Bagaimana bisa semakin banyak uap air, justru keadaannya dia akan naik, guys. Dan dia ini menyatu menjadi satu begini, guys. Ini seperti bola, guys. Bagaimana bisa terjadi? Nah, ini, guys, jawabannya. Yang pertama adalah ternyata udara di sekitar gas H2O ini atau uap air ini adalah 78% adalah ikatan nitrogen, guys. Dan massa dari ikatan nitrogen ini, molekul nitrogen ini ternyata besar, guys, lebih besar daripada massa H2O, guys. Ini adalah gabungan dari nomor atom. Nah, 21%-nya selain nitrogen adalah O2 atau oksigen. Ini massanya lebih besar lagi. Oh, karena itu, guys, H2O ini karena lebih ringan daripada massa nitrogen dan oksigen yang hampir 99% menyelimuti udara di sekitar bumi ini, ternyata dia lebih ringan. Karena itu dia bisa secara otomatis, guys, naik ke atas. Oh, dan bentuknya seperti bola. Kenapa? Karena di sini nitrogen dan oksigen itu punya kerapatan yang tinggi sehingga punya eh, gaya tekan, guys, ke dalam bola ini sehingga dia berbentuk bola. Nah, guys, ternyata lapisan udara di atas kita ini dari permukaan air laut menuju ke atas, guys, itu juga mengalami penurunan suhu, guys. Ini di atas permukaan laut bisa 32 sampai 35. 1 km atau 1000 meter di atasnya itu turun, guys, 22 derajat Celcius. Lalu 2 km turun lagi menjadi 12 derajat Celcius. Lalu naik lagi 3 km menjadi 2 derajat Celcius dan seterusnya. Mengapa ini terjadi, guys? Karena tekanan udara rendah. Semakin tinggi tekanan udaranya rendah sehingga suhu di sini itu sangat rendah. Nah, ketika tadi uap air yang menyatu seperti bola tadi itu naik terus ke atas karena ringan, lebih ringan daripada udara di sekitarnya, maka keadaannya dia mengembang. Kenapa? Karena tekanannya rendah, karena itu dia mengembang. Pergerakannya jadi lambat.
suhu di dalam sini jadi rendah sekali. Dan suhu di luar juga sangat rendah. Karena itu proses kondensasi pada suhu 2 derajat ini terjadi. Ini bisa jadi pada ketinggian di atas ini atau di bawah ini. Yang terpenting dia mendapatkan suhu sekitar 2 derajat Celcius. Karena itu proses kondensasi mulai terjadi. Proses kondensasi ini adalah perubahan wujud dari gas molekul H2O ini dalam bentuk gas berubah wujud menjadi butiran-butiran atau droplet ya. Wah, lagi terkenal ini air guys. Ini menggabung jadi satu menjadi tetesan air kecil-kecil di sini. Nah, terlihat ya proses kondensasi ini terlihat kalau udah jadi guys ini semacam ini. Jadi uap-uap air tadi itu mulai mengembun. Bahasa Indonesianya ya guys ya, kondensasi. Bahasa Indonesianya adalah pengembunan karena proses pendinginan di sini guys. Karena tekanan rendah, dia mengembang, suhu di dalam gas H2O atau uap air ini turun, dan suhu di luar ini juga tadi sekitar 2 derajat di ketinggian 3 km, sehingga proses kondensasi terjadi. Dan jika ini naik terus, bola yang di bawah ini naik terus yang isinya adalah gas H2O tadi, maka prosesnya awan semakin tebal dan semakin besar pula. Tetapi tadi sini yang dibawa semakin habis. Jika ini sampai habis sana, maka dia besar sekali guys. Nah guys, ketika awan tadi itu naik terus dan dia bertemu dengan awan yang lain, bertemu dengan awan yang lain, sehingga dia bisa menyatu, bisa menjadi besar, sangat besar sekali guys. Dan ini sangat berbahaya bagi penerbangan kalau dia ada di sekitar 10 km sampai di 5 km. Kenapa guys? Karena awan ini atau kita kenal dengan cumulonimbus ya, ini memiliki tekanan yang bervariatif di sini guys. Sehingga jika pesawat ini masuk, maka dia akan terjadi turbulen yang sangat hebat. Dan tentu saja karena dia adalah H2O, maka terjadi petir juga di dalamnya. Serem guys. Karena itu pesawat pilot akan memutar, itu langkah terbaik, atau naik ke atas. Oke guys, lanjut lagi guys. Ketika tadi proses kondensasi terus-menerus terjadi dan akhirnya H2O dalam bentuk cair, titik-titik H2O dalam bentuk cair ini di sini begitu banyak karena proses kondensasi atau pengembunan tadi, maka dia akan terjatuh dalam bentuk hujan. Oke guys, dan hujan ini tentu saja akan sangat besar sekali ya guys, karena jumlah kondensasinya juga besar sekali, tergantung dari awan ya, volume awan yang terbentuk. Semakin besar maka air yang disimpan juga semakin banyak. Dan dia ada di suhu yang sangat rendah guys. Oke, itu adalah analisa dari Wawan Hitam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.